Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, Bapak Dr. Ali Muhtarom. Kami di sini ingin mempresentasikan kelompok 1 yang berjudul Hadis sebagai Sumber Agama Islam. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fit Al-Fariji dengan ujung NIM 76 dengan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aida dengan ujung NIM 53. Perkenalkan, nama saya Siti Indonesia dengan ujung NIM 66. Terima kasih. Next video. A few minutes later. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu yaitu pendahuluan. Nah, hadis secara harfiah berarti perkataan atau ucapan dalam konteks agama Islam. Hadis merujuk pada semua ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang tercatat dan diriwayatkan oleh para sahabatnya. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Hadis juga menjadi rujukan penting dalam memahami ajaran Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai salah satu agama samawi tentu memiliki sumber-sumber ajaran yang diakui oleh seluruh penganutnya. Sumber-sumber ajaran tersebut dalam Al-Quran dan juga hadis secara berurutan. Penetapan kedua hal tersebut berkaitan dengan urutan tentu dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya pembahasan terkait penjelasan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang akan disampaikan oleh Siti Nur Aida. Nah, di sini juga ada pengertiannya, yaitu pengertian hadis secara bahasa adalah khobar yang artinya berita atau sesuatu yang baru. Al-hudus munculnya sesuatu sebelumnya ada. Al-hadas yang artinya menciptakan. Kata hadis jika diartikan secara istilah yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis juga memiliki arti lain secara bahasa, diantaranya al-jidah yang artinya baru. Konteks ini baru di sini adalah segala kalam selain kalam Allah adalah arti dari hadis. Kata selanjutnya adalah al-tori yang artinya lunak, lembut, dan baru. Maksud adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Faris bahwa hadis dari kata ini karena berita atau kalam itu datang secara silih berganti sebagai perkembangan usia yang selalu berubah dari masa ke masa. Baik, di sini juga saya akan membacakan tentang teladan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi teladan yang sempurna bagi umat Islam. Setiap aspek kehidupannya, baik dalam beribadah, bermuamalah, berinteraksi sosial dan ekonomi, hingga berakhlak, semuanya tercatat dalam hadis. Hadis menjadi sumber untuk meneladani sifat, sikap, dan tindakan Nabi yang bisa dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan mempelajari hadis, umat Islam bisa mendapatkan contoh yang konkret tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya pembahasan terkait beberapa tentang hadis.
Di sini ada contoh hadis, yaitu hadis qudsi, hadis nabawi, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif yang akan disampaikan oleh Siti Khairunnisa. Selanjutnya di sini ada macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini contohnya yang berbunyi an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi fahuwa maudu'un indahu inna rahmati taghlibu ghadabi rawahul Muslim wa kadzalikal Bukhari wan Nasa'i wa Ibnu Majah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Diriwayatkan oleh Muslim, begitu juga oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang kedua ada hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Di sini contohnya yang berbunyi an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri'in ma nawa, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Selanjutnya yang ketiga ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki sanad atau rantai penularan yang kuat dan tidak memiliki cacat. Di sini contohnya yang berbunyi haddatsana Abdullah bin Yusufa qala akhbarana Malikun an ibni Shihabi an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'imi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara fil maghribi bituri rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'imi, dari ayahnya ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat maghrib surah At-Tur. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang keempat ada hadis hasan. Hadis hasan, hadis yang memiliki sanad yang kuat, tetapi memiliki cacat yang tidak terlalu besar. Di sini contohnya yang berbunyi haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadi aljannati fa'arta'u qalu wa mariyadu aljannati qala khilaqu zikri rawahu Tirmizi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di sana.
Mereka bertanya, apa itu taman-taman surga? Rasulullah menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir, yang kelima, ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang memiliki sanad yang lemah atau memiliki cacat yang besar. Sini contohnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min danbihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya pembahasan terkait pentingnya hadis dalam kehidupan umat muslim dan pengembangan ilmu hadis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pentingnya hadis dalam kehidupan umat muslim. A. Ibadah. Hadis memberikan rincian tentang cara melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Tanpa hadis, umat Islam hanya akan mengetahui kewajiban umum dari Al-Quran tanpa penjelasan praktis mengenai cara pelaksanaannya. B. Akhlak. Hadis juga mengajarkan akhlak yang baik seperti berlaku jujur, adil, menghormati orang tua, menjaga perasaan persaudaraan, dan menuntut ilmu. C. Muamalah. Dalam hubungan sosial dan ekonomi, hadis mengatur tentang jual beli, pernikahan, pembagian warisan, serta masalah sosial lainnya yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. D. Peran hadis dalam menjelaskan Al-Quran. Hadis sangat berperan dalam menjelaskan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran. Banyak perintah atau larangan dalam Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih rinci yang bisa ditemukan dalam hadis. Sebagai contoh, dalam masalah zakat, Al-Quran hanya menyebutkan besarnya zakat, tetapi cara menghitung dan membagikan zakat dapat ditemukan dalam hadis. Pengembangan ilmu hadis. Sejak awal munculnya hadis, para ulama dan cendekiawan Islam mulai mengembangkan ilmu untuk menilai keabsahan hadis yang beredar di kalangan masyarakat. Ilmu ini dikenal dengan nama ilmu hadis yang terbagi menjadi beberapa cabang, antara lain A. Ilmu mustalah hadis. Ilmu yang membahas tentang kategori-kategori hadis sahih, hasan, doif, dan mudhof, dan cara menilai kesahihan hadis. B. Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis. C. Ilmu dirayah. Ilmu yang membahas tentang kepahaman terhadap teks-teks hadis dan maknanya. Jadi kesimpulannya yaitu hadis merupakan sumber agama Islam yang sangat penting dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadis menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam, dan memberikan contoh bagi umat Islam dalam berperilaku dan menghadapi sebagai situasi. Kesimpulan dari hadis sebagai sumber agama Islam adalah bahwa hadis memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan, memperinci, dan menerapkan ajaran Al-Quran. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran dari kelompok 1. Saya Hafidz Al-Fariji selaku moderator. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.